Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam bersama saya Susi. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pamali di Rumah Mbah Kosna. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like video ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Rina, seorang pegawai minimarket, baru saja selesai bekerja saat menerima telepon dari budenya. Bude meminta Rina untuk membersihkan rumah peninggalan Mbah Kosna di desa agar bisa segera dijual, meskipun diberi banyak pantangan, seperti menutup cermin setelah maghrib dan tidak mandi malam. Rina tidak terlalu percaya dengan hal-hal semacam itu. Demi mendapat bagian dari hasil penjualan rumah, ia setuju. Rina naik bus ke desa, menikmati perjalanan sambil membayangkan ketenangan yang bisa ia rasakan di sana. Namun, saat turun di terminal desa, beberapa orang yang mendengar rumah mana yang akan ia datangi langsung menunjukkan ekspresi aneh, seakan menyiratkan sesuatu yang tidak beres. Sesampainya di rumah Mbah Kosna, Rina langsung merasakan hawa yang pengap meskipun semua jendela dan pintu sudah dibuka. Debu tebal menutupi perabotan dan cermin besar yang tersebar di berbagai sudut rumah membuat suasana makin menyeramkan. Meski begitu, Rina tetap bertekad untuk membersihkan rumah itu. Saat hendak tidur, Rina merasa ada suara berbisik di telinganya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu seakan berasal dari cermin besar di dalam kamar. Mengabaikannya, Rina mencoba tidur, tetapi mimpi buruk mulai menghantuinya. Karena merasa tubuhnya lengket, Rina memutuskan untuk mandi malam. Saat sedang menyisir rambut di depan cermin, sekilas ia melihat bayangan lain yang tidak menyerupai dirinya. Bayangan itu membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Rina terdiam, bulu kuduknya berdiri. Esoknya, Rina pergi ke warung untuk membeli makan. Saat menyebut bahwa ia tinggal di rumah Mbah Kosna, pemilik warung langsung terdiam. "Mbak berani sendirian di sana?" tanyanya. Rina penasaran, tetapi tidak ingin terlalu memikirkan hal itu. Saat membersihkan lemari bufet, Rina menemukan kendi berisi cairan amis, beberapa kembang kering, serta tulang yang tampak seperti milik hewan. Ia merasa mual dan membuangnya keluar. Saat itu, angin dingin bertiup kencang, seolah rumah itu tidak suka dengan apa yang ia lakukan. Ketika mencuci muka di kamar mandi, kaca cermin yang mengembun memperlihatkan jejak tangan lain selain miliknya. Saat mengusap embun itu, sebuah suara parau berbisik, "Ojo adus bengi-bengi, enduk. Jangan mandi malam-malam, nak." Rina langsung berlari keluar kamar mandi dengan napas memburu. Karena merasa semakin tidak nyaman, Rina menelepon temannya, Dani. Ia menceritakan kejadian-kejadian aneh yang ia alami. Dani pun memutuskan untuk datang ke rumah itu keesokan harinya. Setibanya di sana, Dani melihat wajah Rina yang pucat. Saat berbincang, Dani terkejut karena Rina mengabaikan semua pantangan yang telah disebutkan budenya. Dani lalu menceritakan bahwa rumah itu memang dikenal angker dan Mbah Kosna memiliki sejarah yang kelam. Rina akhirnya menelepon ibunya dan bertanya tentang rumah itu. Ibunya panik dan menyuruh Rina segera pergi. Ia mengungkapkan bahwa semasa hidupnya Mbah Kosna melakukan pesugihan. Namun karena sudah tua, ia tidak bisa memenuhi perjanjiannya dengan makhluk halus. Hingga akhirnya nyawanya diambil. Setelah mendengar cerita ibunya, gangguan di rumah itu semakin menjadi. Pintu berderak sendiri. Cermin-cermin memperlihatkan bayangan yang seharusnya tidak ada. Dan suara-suara aneh semakin sering terdengar. Rina kini benar-benar ketakutan. Malamnya, saat hampir tertidur, Rina mendengar suara rintihan. Saat membuka mata,
Di ujung tempat tidur, berdiri sesosok perempuan tua dengan mata kosong. "Maafkan, Mbah." "Enduk, tolong, Mbah," kata sosok itu sebelum menghilang. Dalam mimpinya, Rina bertemu dengan roh Mbah Kosna yang memberinya petunjuk untuk menyegel makhluk yang menguasai rumah itu. Ia harus memancingnya keluar dengan kendi yang ia temukan di lemari. Dengan gemetar, Rina menaruh kendi itu di depan cermin besar dan menunggu. Perlahan, bayangan mengerikan muncul dari dalam cermin. "Golek sopo? Nduk, mencari siapa, Nak?" Saat makhluk itu hendak meraih Rina, tiba-tiba sosok Mbah Kosna muncul dan menarik makhluk itu ke dalam cermin. "Buka kendinya," teriaknya. Rina dengan cepat membuka kendi, dan makhluk itu tersedot masuk ke dalamnya. Sebelum menghilang, Mbah Kosna berkata bahwa ia harus tinggal di dalam cermin untuk memastikan makhluk itu tidak kembali. Ia meminta Rina membakar semua cermin di rumah agar makhluk itu tidak punya jalan keluar lagi. Keesokan harinya, dengan bantuan Dani, Rina membakar semua cermin di rumah itu. Saat api membesar, terdengar jeritan panjang, dan setelah itu, rumah terasa lebih tenang. Setelah menceritakan semuanya, keluarga memutuskan untuk tidak menjual rumah itu. Mereka mengadakan pengajian untuk membersihkan rumah dari energi negatif dan mendoakan arwah Mbah Kosna. Sejak kejadian itu, Rina tidak pernah lagi mandi atau menyisir rambut di depan cermin pada malam hari. Ia belajar bahwa beberapa pantangan bukan sekadar mitos, melainkan peringatan dari masa lalu yang harus dihormati. Cerita ini menyampaikan pesan bahwa terkadang larangan-larangan yang dianggap kuno memiliki alasan yang lebih dalam. Beberapa hal memang sebaiknya tidak dilanggar, karena kita tidak pernah tahu apa yang tersembunyi di balik dunia yang tak terlihat.